Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Laposan Sibuya dengan NIM 2306113092. Saya dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas dari praktikum mikrobiologi mengenai pengenalan mikroba. Untuk pengertian mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil, umumnya kurang dari 1 mm, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan memerlukan mikroskop untuk pengamatannya. Mikroorganisme dapat berupa makhluk bersel tunggal atau uniseluler seperti bakteri dan protozoa, atau bersel banyak, yaitu multiseluler seperti beberapa jenis jamur. Klasifikasi mikroorganisme dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok utama berdasarkan karakteristik, morfologi, struktur sel, metabolisme, dan genetika. Berikut adalah klasifikasi mikroorganisme berdasarkan kelompok utama, yaitu ada jamur, ragi atau kamir, bakteri, algae, dan juga protozoa. Yang pertama adalah jamur. Jamur adalah organisme yang termasuk dalam kingdom fungi, dan jamur tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof, yang berarti jamur tidak dapat memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis. Jamur dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik uniseluler maupun multiseluler, dan biasanya berkembang biak melalui spora. Jamur dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk tanah, air tawar, dan sebagai parasit pada organisme lain. Jamur berfungsi sebagai dekomposer dalam ekosistem dan juga membantu menguraikan bahan organik dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Untuk perkembangan jamur terjadi dengan perkembangan aseksual dan perkembangan seksual. Perkembangan aseksual berupa spora aseksual, di mana jamur menghasilkan spora yang dapat tersebar oleh angin atau air. Contoh spora ini termasuk Conidia, Oidia, dan Chlamydospora. Lalu ada fermentasi hifa, di mana bagian dari hifa atau benang jamur dapat terpisah dan tumbuh menjadi individu baru. Lalu ada tunas, yang mana pada jamur bersel tunggal seperti ragi, individu baru dapat terbentuk dari tunas yang muncul pada sel induk. Kemudian untuk perkembangan seksualnya ada plasmogami, di mana penggabungan dua hifa dari individu yang berbeda yang akan menghasilkan sel dengan dua inti. Kemudian ada karyogami, penggabungan inti dari dua sel gamet untuk membentuk zigot. Lalu yang terakhir ada meiosis, di mana proses pembelahan sel yang menghasilkan spora seksual dengan setengah jumlah kromosom, yang kemudian dapat berkecambah menjadi individu baru. Lalu ada kamir atau juga ragi. Kamir juga dikenal sebagai ragi, adalah sejenis mikroorganisme eukariota yang termasuk ke dalam kingdom fungi. Kamir berperan penting dalam beberapa proses bioteknologi seperti pembuatan bir, anggur, roti, dan produk-produk fermentasi lainnya. Kamir dapat hidup dalam kondisi aerob maupun anaerob, membuat mereka fleksibel dalam lingkungan yang beragam. Salah satu fungsi utama kamir adalah melakukan fermentasi. Berdasarkan jenis-jenisnya, kamir dapat dibedakan menjadi beberapa spesies yang memiliki aplikasi yang berbeda-beda. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam industri pembuatan bir dan anggur, sedangkan Aspergillus digunakan dalam produk enzim dan antibiotika. Untuk perkembangbiakan kamir dapat bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner dan secara seksual melalui kombinasi dua gamet haploid. Reproduksi seksual umumnya tidak membentuk badan buah karena hanya terjadi antara individu-individu yang saling kompatibel. Kemudian ada bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme prokariotik yang sangat kecil dan umumnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Bakteri termasuk ke dalam kingdom Monera dan memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, bakteri memiliki struktur sel yang sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik. Bakteri tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran, sehingga materi genetiknya atau DNA terletak di dalam sitoplasma. Sel bakteri biasanya dikelilingi oleh dinding sel yang memberikan bentuk dan perlindungan. Yang kedua, bakteri bereproduksi secara aseksual melalui proses pembelahan biner, di mana satu sel membelah menjadi dua sel identik. Yang terakhir, bakteri memiliki berbagai jenis metabolisme. Beberapa bakteri bersifat autotrof, yaitu mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis atau kemosintesis. Sementara yang lain bersifat heterotrof, yaitu memerlukan sumber makanan dari organisme lain. Lalu ada algae. Algae adalah organisme autotrof yang umumnya hidup di air dan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Algae bisa ditemukan di berbagai lingkungan perairan seperti danau, sungai, laut, bahkan di tanah yang lembab.
Alga tidak memiliki struktur kompleks seperti tumbuhan darat seperti akar, batang, dan daun, tetapi mereka tetap mampu berfotosintesis karena memiliki klorofil, pigmen yang juga ditemukan pada tumbuhan. Kita bisa melihat gambar algae pada sebelah kanan. Kemudian untuk ciri-ciri algae, itu yang pertama uniseluler dan multiseluler, yaitu alga dapat berupa organisme bersel satu seperti chlorella atau multiseluler yang kompleks seperti ganggang laut. Yang kedua, untuk warna, alga sering dikelompokkan berdasarkan pigmen yang dimilikinya seperti alga hijau yaitu klorofil, alga merah phycobilin, dan alga coklat fucoxanthin. Yang ketiga, untuk reproduksi, alga dapat berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan sel, spora, atau fragmentasi, serta secara seksual melalui gamet. Lalu yang terakhir ada protozoa. Protozoa adalah organisme mikroskopis bersel satu yang termasuk dalam kelompok eukariota. Protozoa sering disebut sebagai protista, mirip hewan karena memiliki karakteristik yang serupa dengan hewan, seperti kemampuan untuk bergerak dan sifat heterotrof, yaitu tidak mampu memproduksi makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai sumber nutrisi. Untuk ciri-ciri protozoa yaitu uniseluler, di mana protozoa terdiri dari satu sel tunggal yang melakukan semua fungsi kehidupan. Lalu eukariotik, yaitu di mana mereka memiliki inti sel yang terbungkus membran, membedakannya dari prokariot seperti bakteri yang tidak memiliki membran inti. Bersifat heterotrof karena sebagian besar protozoa tidak dapat membuat makanan sendiri dan mengandalkan organisme lain untuk mendapatkan nutrisi. Untuk alat gerak, protozoa dapat bergerak menggunakan berbagai struktur seperti flagela atau ekor, silia atau rambut halus, atau pseudopodia atau kaki palsu tergantung pada jenisnya. Untuk reproduksi, protozoa dapat bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner atau secara seksual melalui proses konjugasi. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.